Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah dari Prodi PAI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir kritis filsafat. Nah, bagaimana sih sebenarnya berpikir kritis filsafat itu? Langsung saja. Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang segala yang ada secara mendalam, sistematis, dan universal. Filsafat mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang sesuatu berdasarkan akal pikir. Filsafat pada hakikatnya bukan hanya mengajarkan manusia untuk berpikir kritis, tetapi juga berpikir mendalam atau radikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis berarti bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan, dan tajam dalam penganalisian. Berpikir kritis atau critical thinking adalah sinonim dari pengambilan keputusan, perencanaan strategis, proses ilmiah, dan pemecahan masalah. Dengan demikian dapat dimaknai berpikir kritis dalam artian sebagai proses penilaian yang tajam, mendalam, pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan, dan dilakukan dengan argumen dan analisa yang menyeluruh. Berpikir kritis dapat muncul kapan dan dimanapun dalam proses penilaian, keputusan, dan atau penyelesaian masalah secara umum, sehingga seseorang tanpa terikat waktu dapat berusaha untuk mengetahui sesuatu yang perlu dipercaya dan diketahui alasannya. Belajar filsafat berarti belajar berpikir kritis dan logis atas apa yang kita lihat, rasakan, dan alami dalam kehidupan ini. Sesuatu fenomena yang kita lihat di depan mata melalui pengamatan indrawi bukan hanya sekedar kita amati begitu saja, tetapi akan memunculkan berbagai macam pertanyaan seperti apa ini, bagaimana ini, mengapa begini, dari mana ini, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu saja tidak muncul begitu saja, tetapi berawal dari penalaran yang kita lakukan melalui mekanisme berpikir filosofis. Karena berpikir filosofis itu juga mempunyai ciri khusus, yaitu dimulai dengan bertanya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, yang pada akhirnya pertanyaan itu memerlukan jawaban lekas benar atau tidaknya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kebenaran yang didapat secara filosofis itu bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak, tetapi kebenarannya bersifat nisbi atau relatif. Artinya ia bukan sesuatu yang final, tetapi ia masih bisa dikritik kebahasannya oleh teori lain yang lebih valid. Kemampuan berpikir kritis dan berfilsafat adalah kelebihan utama manusia sebagai makhluk Tuhan yang rasional. Juga merupakan sesuatu bagian penting dalam segala aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks. Menurut filosofis Austria Karl Raimund Popper, cara terbaik untuk mempraktekkan sikap rasional ialah selalu rela menerima kritik dan mengkritik diri sendiri. Dengan demikian, karakter kritis itu bersifat secara sosial dan individual. Berpikir kritis perlu digunakan dalam berbagai situasi dan kesempatan dalam upaya memecahkan problematika kehidupan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk belajar tentang bagaimana berpikir kritis, karena tidak serta-merta seseorang mampu berpikir kritis tanpa melalui proses belajar terlebih dahulu. Berbeda dengan cabang ilmu lainnya, filsafat mengkaji segala sesuatu secara menyeluruh. Ia terus-menerus mempertanyakan dan berupaya menjawab berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu lainnya. Oleh karena itu, filsafat tidak dapat tidak bersifat kritis. Dengan demikian, filsafat memang sebuah ilmu kritik dan seni kritik, baik secara internal maupun eksternal. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya tutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.